Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Sebelum saya masuk ke contoh-contohnya limit, ada beberapa sifat-sifat limit tak hingga. Yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga. Perhatikan di sini adalah tak hingga. Jika X-nya itu lebih banyak yang bawah, maka hasilnya itu adalah 0. Yang kedua, limit X mendekati min tak hingga. Sama di sini nilai X yang bawah itu lebih besar, maka hasilnya juga 0. Dan yang ketiga, limit X mendekati tak hingga, di sini adalah X pangkat N. Jadi mungkin yang atas itu lebih besar, maka hasilnya tak hingga. Dan yang perlu kalian perhatikan itu ada dua. Yang perlu kalian perhatikan ya, bahwa tak hingga dibagi dengan angka itu hasilnya tak hingga. Contohnya, kalian punya kelereng itu banyak sekali tak hingga, tidak terhitung, dibagikan kepada 2 orang anak, maka per anaknya itu mendapatkan hasil yang tak hingga karena tidak diketahui jumlahnya. Yang kedua, jika angka dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0. Misalkan di sini kalian punya 20 kelereng, dibagikan kepada anak yang sangat banyak sekali tidak terhingga jumlahnya, maka dia hasilnya 0. 0 di sini maksudnya 0, sekian sekian sekian, kalau dibulatkan itu hasilnya tetap 0. Jadi ini yang perlu kalian ingat. Oke. Nah, sekarang langsung masuk ke contoh soal ya untuk pengerjaan limit. Di sini saya berikan contoh dalam bentuk rasional. Maksudnya rasional itu adalah bentuk pecahan, jadi bentuk A per B. Tadi saya jelaskan bahwa tak hingga dibagi angka itu hasilnya tak hingga, dan angka dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Dalam pengerjaan limit tak hingga, itu yang perlu kalian perhatikan adalah X pangkat terbesar. Jadi X pangkat terbesar. Pangkat terbesar ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah X pangkat terbesar. X pangkat terbesar. Nomor 1 adalah limit X mendekati tak hingga. Di sini pangkat terbesarnya itu yang mana? Yang atas itu di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, di sini tidak punya X. Berarti pangkat terbesarnya kan yang ini. Yang bawah juga gitu. 2X kuadrat plus 4X min 5 itu pangkat terbesarnya adalah 2X pangkat 2. Jadi yang kita perhatikan adalah 2X pangkat 2 dibagi dengan 2X pangkat 2. X-nya coret, X-nya coret, berarti tinggal 2 per 2. 2 per 2 berapa? 1. Apakah hasilnya 0 per 0? Tidak, berarti ini sudah benar. Langsung masuk ke contoh soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3, 7X pangkat 2 plus 3. Di sini sama, caranya mengerjakan adalah lihat pangkat terbesar. Berarti kan ini ya. Berarti tinggal berapa? 2X pangkat 3, 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Coret, berarti 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. Oke? Lanjut soal yang nomor 3. Saya naikkan sebentar. Nah, perhatikan di sini adalah limit X mendekati tak hingga. Pangkat terbesarnya adalah X pangkat 3 dan 3X pangkat 2, ya kan? X pangkat 3 per 3X pangkat 2. Di sini saya coret 2, kalau di sini coret 2 berarti kan tinggal X. Berarti hasilnya adalah X per 3. Kalau sudah merasa mencoret berarti boleh substitusi. Tak hingganya saya substitusikan, berarti tak hingga dibagi angka. Sesuai dengan keterangan saya tadi, bahwa tak hingga dibagi angka itu hasilnya tak hingga. Angkanya di sini 3 ya, maaf. Berarti kalau tak hingga dibagi angka itu hasilnya tak hingga. Paham? Ngerti? Ngerti ya? Untuk soal keempat yaitu limit X mendekati tak hingga 7X min 4, 7X dikurangi 4 per 2X kuadrat dikurangi 3X. Nah, di sini sama, perhatikan X pangkat terbesar, yaitu 7X dibagi dengan 2X pangkat 2. Kita coret X-nya, berarti di sini masih 1 ya. Berarti 7 per 2X. Kita substitusikan, 7 per 2 dikalikan tak hingga,
maka hasilnya banyak, dikalikan 2, hasilnya juga banyak sekali, tambah banyak ya. Berarti kalau angka dibagikan tak hingga itu hasilnya 0. Nah, benar. Selanjutnya saya berikan contoh, Bu, ini dalam bentuk rasional, pecahan. Kalau bentuk akar gimana dong, Bu? Perhatikan, sekarang masuk limit X mendekati tak hingga dalam bentuk akar. Di sini yang perlu kalian ingat ada 3 hal. Yang pertama, jika A itu lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Itu sudah pasti. Yang kedua, jika A itu kurang dari P, hasilnya min tak hingga. Yang ketiga, jika A itu sama dengan P, maka kita pakai cara cepat. Hasilnya yaitu B dikurangi Hi per 2 akar A. Nah, Bu, B itu apa, Hi itu apa, A apa, P apa? Biar lebih cepatnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Tapi 3 ini ya, 3 kunci ini tidak boleh kalian lupakan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk limit tak hingga dalam bentuk akar. Nah, perhatikan di sini. Nomor 1, limit X mendekati tak hingga akar X pangkat 2 ditambah X plus 5 dikurangi akar X kuadrat min 2X plus 3. Sama dengan berapa? Nah, perhatikan. Di sini ini adalah A-nya, ini B, dan ini C. Ya. Dan ini adalah P, ini adalah Hi, dan ini adalah R. Yang kalian perhatikan adalah bentuk A dan P-nya. A dan P, di sini X kuadrat, di sini X kuadrat. Apakah A dan P sama dengan, atau A lebih besar dari P, atau A lebih kecil daripada P? Ayo, X kuadrat sama X kuadrat itu berarti gimana? Berarti sama dengan A itu sama dengan P. Jika A sama dengan P, berarti kita pakai teori nomor 3. Bahwa cara cepatnya itu B dikurangi Hi itu B dikurangi Hi per 2 akar A. Langsung saja ya. Kelihatan enggak? Agak ke sini biar kelihatan, bentar. Seret. Nah, seperti ini kelihatan kan? Ini adalah kita masukkan ke contoh soal, kita masukkan ke dalam rumus seperti ini ya. Berarti B-nya berapa di sini? B-nya 1, pinter. Dikurangi dengan Hi-nya. Hi-nya berapa di sini? Min 2. Berarti min 2 per 2 akar A. A-nya berapa A-nya? Tidak ada koefisien, berarti sama dengan 1. Min ketemu min, berarti plus 1 tambah 2, 3. 2. Akarnya 1 berapa? 1. Berarti 3 per 2 kali 1, 2. Apakah hasilnya 0 per 0? Tidak, berarti ini sudah benar. Contoh yang kedua yaitu limit X mendekati tak hingga akar 3X plus 2 dikurangi akar X min 5. Ini adalah A dan ini adalah P. A itu lebih dari atau kurang dari P? A lebih dari P, yaitu 3 itu lebih besar daripada 1. Jika A lebih besar dari P itu sama dengan apa coba tadi? Sama dengan tak hingga. Maka hasilnya ini adalah tak hingga. Oke? Nah, soal yang ketiga sedikit rumit tapi kalian pasti bisa kalau mau mencoba. Yang nomor 3, limit X mendekati tak hingga. Perhatikan, di sini yang belakang bentuknya akar, sedangkan yang depan itu bentuknya belum akar. Untuk soal seperti ini, langkah cepatnya kalian samakan dua-duanya, biar bisa menentukan A sama P-nya. Cara menyamakan gimana, Bu? Cara menyamakannya adalah yang sebelah sini kalian akar, tapi juga dikuadratkan.
3x plus 2 dikuadratkan. Dikurangi dengan akar 9x kuadrat min 5x plus 1. Kalau di sini dikuadratkan kan berarti dikalikan ya. Dikalikan 2 kali kan? Berarti gimana? Akar 3x plus 2 ini dikuadratkan berarti kan dikalikan ya. 3x plus 2. Akarnya sampai sini dikurangi dengan akar 9x kuadrat min 5x plus 1. Nah, kita kalikan bareng-bareng. Saya tarik ke atas sebelah sini ya, biar lebih jelas. Sebentar, saya pindah, saya geser dulu. Nah, ini kita kalikan bareng-bareng. 3 dikali 3x, 3x dikali 3x berarti hasilnya 9x pangkat 2. 3x dikalikan 2 hasilnya plus 6x. 2 dikalikan 3 hasilnya 6x. 2 dikali 2 hasilnya plus 4. Ini dalam bentuk akar. Dikurangi dengan sebelahnya tetap, yaitu berapa? Akar 9x pangkat 2 plus, min 5 ya. Min 5x plus 1. Nah, kalau keduanya sudah dalam bentuk akar, berarti kalian bisa mencari ini adalah nilai A dan ini adalah nilai B. P. Apakah nilai A itu sama dengan nilai P? Sama. Jika sama berarti pakai cara yang ketiga. Bahwa B dikurangi Hi per 2 akar A ini adalah hasil dari limit X mendekati tak hingga. Bentuk soal yang A sama dengan P. Kita masukkan, berarti B-nya berapa? 6 tambah 6 ya, berapa? 12. Dikurangi dengan min, ini min 5 kan? Ya, min 5. Berarti min 5 per 2 akar A-nya. A-nya 9. Berarti ditambahkan menjadi plus kan? Berarti 12 tambah 5, 17 per 2. Akar 9 berarti 3. Berarti hasilnya 17 per 6. Oke. Contoh soal yang keempat yaitu limit X mendekati tak hingga akar 9x kuadrat min 6x min 1 dikurangi 3x plus 1. Seperti contoh yang nomor 3 bahwa keduanya harus bentuk akar supaya kita bisa menentukan apakah kita pakai A sama dengan P, A lebih dari P, atau A kurang dari P. Berarti ini saya kuadratkan dan saya akarkan kan ya. Bentar. Berarti di sini tetap ininya 9x pangkat 2 min 6x plus 1. Di sini saya kuadratkan, saya bentuk akar. Berarti 3x plus 1 dikali 3x plus 1. Akar 9x kuadrat min 6x plus 1. Nah, di sini berarti 3 kali 3, 9. 9x pangkat 2. 3 dikali 1 plus 3x. 1 dikali 3 plus 3x. 1 kali 1 plus 1. Ya, karena di sini ini adalah nilai A dan ini nilai P. Gimana nilai A dan nilai P-nya? Bahwa nilai A itu sama dengan P. Kalau A sama dengan P, berarti kita pakai rumus B min Hi per 2 akar A. B-nya di sini berapa B-nya? Min 6. Hi-nya berapa nilai Hi-nya? Nilai Hi-nya adalah di sini 3 tambah 3, 6 ya. Berarti dikurangi 6 per 2 akar A-nya. 9. Berarti min 6, min 6. Punya hutang 6, punya hutang 6. Hutang lagi 6. Berarti min 12. Per 2. Akar 9, 3. 2 kali 3, min 12 per 2 kali 3, 6. 12 bagi 3, 12 dibagi 6 adalah 2. Min bagi plus, min. Ini adalah hasilnya. Apakah hasilnya 0 per 0?
Tidak, kalau hasilnya tidak 0/0 berarti boleh ya dipakai. Nah, cara yang kelima, perhatikan. Soal yang kelima. Soal yang kelima itu bedanya dengan nomor 4, perhatikan. Di sini ada kurungnya. Sedangkan yang bawah itu tidak ada kurungnya. Langkah mengerjakannya sama. Sama, kita kuadratkan, kita akar. Pelan-pelan ya. Berarti di sini saya tulis soalnya tetap. Berarti 25x pangkat 2 plus 18x plus 2 dikurangi dengan kita kuadratkan 5x plus 1. Di sini 5x plus 1. Nah, kita kerjakan pelan-pelan. Saya tulis ulang, berarti 25x pangkat 2 ditambah 18x plus 2. 5 kali 5, 25x pangkat 2, 5 kali 1, plus 5x, 1 kali 5, plus 5x, 1 kali 1, plus 1. Oke? Nah, kelihatan kan ya? Kelihatan. Apakah nilai A itu sama dengan nilai P? Sama, berarti kalau sama tetap kita pakai yang B min Hi per 2 akar A. B-nya berapa ini B-nya? 18. Ini adalah nilai B, berarti 18. Hi-nya berapa? Hi-nya di sini 5. Nah, 5. Perhatikan, kalau tadi ada kurungnya, kalau tadi di soal itu ada kurungnya, kita tinggal memasukkan 3 tambah 3, 6. Ya, minnya ini dari rumus ya. Nah, sekarang itu soal yang nomor 5 itu tidak ada kurungnya. Tidak ada kurungnya di sini. 5x plus 1. Ini berarti kita kalikan dengan min. Berarti 5 tambah 5 itu 10 dikalikan dengan min. Jadinya berapa? Min 10 hi-nya ya. Hi itu sama dengan 5 kali 5, 5 tambah 5, 10 dikalikan min. Jadi hi-nya menjadi min 10. Rumusnya tadi kan B min Hi, B min Hi, B min Hi. Hi-nya min 10, berarti min 10 per 2 akar A-nya, 25. Oke. Min ketemu min hasilnya positif, berarti 18 ditambah 10, 28. 2 akar 5 berapa? 5. Berarti 28 per 10. Hasilnya adalah 2,8. Apakah hasilnya 0/0? Tidak. Jika hasilnya tidak 0/0 berarti benar. Boleh kita pakai. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dari beberapa contoh soal sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Jangan mudah menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.